Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa amal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha'il fitnati wa ibtigha'i ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullahu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mohon maaf suara saya agak abot ya. Jadi nanti ngajinya tidak lama-lama. Saya hanya nanti akan menyampaikan satu hadis saja dan penjelasan beberapa ayat Al-Quran yang mendukung. Alhamdulillah Pak, malam ini kita kembali bisa bermuajahah untuk melanjutkan kajian malam Jumat. Masih lanjutan syarah Mukhtarul Ahadits. Sepanjang hari ini tadi Bapak Ibu sekalian mungkin tersedot perhatiannya di depan layar televisi atau lewat layar HP ya, bahwa ada peristiwa demo kan ya. Yang demo ya umatnya Nabi Muhammad, yang didemo juga umatnya Nabi Muhammad. Jadi konflik sesama umat Nabi Muhammad itu nanti sampai ujung kehidupan dunia berakhir tidak akan selesai-selesai. Bahkan pertikaian dan konflik itu diawali ketika Nabi Muhammad meninggal dan belum dikebumikan, belum dikuburkan. Ini sudah mulai muncul konflik pertikaian di antara para sahabat. Para sahabat itu sudah mulai terjadi konflik pertikaian sampai terjadi pembunuhan. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Itu yang namanya Nabi Muhammad akan selalu begitu. Nah, ada satu hadis sekalian yang insya Allah ini saya disampaikan. Mudah-mudahan ini hadis yang pertama dengan ini riwayat Bukhari Muslim, jadi sahih. Jadi di antara sekian hadis yang disampaikan oleh Nabi itu, sabda Nabi itu, ada beberapa permohonan Nabi kepada Allah. Dan ternyata tidak semua permohonan beliau itu dikabulkan oleh Allah. Tidak semua. Termasuk hadis yang mau saya sampaikan ini nanti. Suatu saat Nabi itu mengajukan proposal, permohonan, permintaan kepada Allah dengan 3 permohonan, dengan 3 proposal. 2 permohonan awal itu dikabulkan dan 1 permohonan yang ketiga, yang terakhir itu ditolak oleh Allah. Nabi menyampaikan begini, Sa'altu Rabbi salasan. Aku meminta kepada Tuhanku 3 hal. Fa'atoni isnataini. 2 hal yang pertama itu dikabulkan oleh Allah. Wa mana'ani wahidah, dan 1 yang tidak dikabulkan oleh Allah, yaitu permohonan yang ketiga. Permohonan yang pertama itu apa sekalian? Kata Nabi, Sa'altu Rabbi Allah ayyuhlika ummati bisanah. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya engkau tidak binasakan umatku ini dengan membinasakan dengan cara memberikan musim paceklik yang berkepanjangan. Fa'atoniha, maka proposal yang pertama ini dikabulkan oleh Allah, kata Nabi. Jadi sepanjang umatnya Nabi Muhammad sampai hari ini itu jarang dan mungkin belum terjadi satu kaum umat kemudian dibinasakan oleh Allah dengan
bencana paceklik yang berkepanjangan sampai kemudian meninggal sekian banyak orang. Itu karena doanya Nabi Muhammad fa'atoniha dikabulkan ketika sa'altu alla ayyuhlika ummati bisana. Kemudian permohonan yang kedua, sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharqi. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya umatku jangan engkau binasakan dengan cara engkau tenggelamkan. Fa'atoniha, maka Allah pun kemudian meng-ACC proposalnya Nabi Muhammad yang kedua tadi. Jadi tidak sama dengan umatnya Nabi Nuh gitu ya, ditenggelamkan sampai habis gitu. Tapi Nabi Muhammad ingin mengambil pelajaran dari umatnya Nabi Nuh. Meskipun apapun kemaksiatan yang dilakukan, beliau memohon pada Allah, sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharqi. Ya Allah, jangan engkau binasakan umatku dengan cara engkau tenggelamkan. Fa'atoniha, maka permohonan yang kedua itu dikabulkan oleh Allah. Nah, ini kita ikuti yang permohonan ketiga. Nah, bisa saja itu ditolak, Pak. Tidak diterima permohonannya, apalagi kita. Permohonan yang ketiga begini, sa'altuhu alla ayyaj'ala ummati ba'sahum bainahum. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya umatku tidak engkau jadikan satu sama yang lain itu bertikai atau konflik. Ba'sahum bainahum, konflik, pertikaian, pembunuhan. Janganlah engkau jadikan umatku engkau saling bertikai, saling berkonflik, saling membunuh. Apa jawaban Allah? Wa mana'aniha. Permohonan yang ketiga ini ditolak. Jadi Nabi itu sudah minta supaya umatnya, sahabat-sahabatnya itu tidak terjadi konflik. Itu ditolak oleh Allah. Sehari tadi itu terjadi konflik, yang demo ya umatnya Nabi Muhammad, yang didemo ya umatnya Nabi Muhammad. Itu berarti memang ada landasan teologis yang saya itu kadang-kadang merenung, dan saya itu baru menemukan tadi hadisnya. Oh, ada hadis ternyata yang melegasikan bahwa konflik berkepanjangan di antara manusia termasuk umatnya Nabi Muhammad itu tidak akan pernah selesai sepanjang sejarah manusia belum selesai. Jangan coba lihat, misalkan buka sejarah, begitu Nabi Muhammad wafat, baginda Rasulullah Muhammad SAW wafat, itu bibit-bibit konflik di antara sahabat itu sudah mulai muncul, Pak. Itu sebelum beliau Nabi Muhammad dimakamkan, sudah mulai ada konflik. Konfliknya itu dipicu dengan pertanyaan siapa yang akan mengganti posisi Nabi Muhammad. Itu sudah mulai kasak-kusuk di antara sahabat, sudah mulai muncul apa itu watak-watak kabilah atau apa kelompok-kelompok awal sebelum datang Islam itu. Nah, pertanyaan siapa yang berhak mengganti Nabi itu mengkerucut di dua kelompok, yaitu kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin kan. Kelompok Ansor yang merasa menolong kehadiran Nabi saat hijrah di Madinah itu mengajukan satu kandidat, namanya Sa'ad bin Ubadah. Jadi saat Nabi meninggal itu kan terjadi satu pertemuan di semacam balai pertemuan Sakifah Bani Sa'idah. Di situ kelompok Muhajirin, kelompok Ansor, dan sekian sahabat Nabi sendiri itu hadir untuk menjadikan satu keputusan siapa pengganti Nabi. Nah, kaum Ansor ingin mendapatkan posisi untuk mengganti Nabi, maka satu kandidat bakal calon, kalau saya gitu ya, itu diajukan untuk maju sebagai formatur, namanya Sa'ad bin Ubadah. Kemudian dari pihak Muhajirin, kelompok yang datang ke Madinah itu mengajukan Umar bin Khattab dan Ubaidillah bin Jarrah.
Ketika terjadi pertentangan yang meruncing, Pak, itu Nabi belum dikuburkan itu. Itu sudah mulai ada konflik. Sahabat padahal itu, sahabat yang hidup bersama Nabi. Masing-masing punya ambisi untuk mengganti posisi Nabi. Saat terjadi pertikaian dan ketegangan di Bani Sakifah itu, di balai pertemuan itu, maka Umar bin Khattab kemudian mengangkat tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Dia langsung membaiat, mengikrarkan diri untuk mengangkat bersama-sama Abu Bakar As-Siddiq untuk diangkat sebagai pengganti Nabi. Oke, ternyata sekian sahabat yang kumpul di Bani Sakifah setuju untuk mengangkat, membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Ternyata tidak sampai di situ. Banyak ketika pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq itu, sahabat-sahabat senior Nabi tidak ada di situ, ada di luar kota. Semacam Tolha bin Ubaidillah, kemudian Jubair bin Awam, itu tidak ada waktu itu. Padahal ini sahabat-sahabat berpengaruh. Nah, mereka sahabat senior yang tidak datang, tidak ikut baiat itu menolak awalnya. Akhirnya dengan lobby-lobbynya Umar bin Khattab, termasuk Ali bin Abi Thalib, itu yang paling menentang, tidak setuju kalau pengganti Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sudah terjadi konflik, pertikaian, ramai lah sekarang, mungkin sudah saling lobby-lobby gitu ya. Nah, Ali bin Abi Thalib, Jubair bin Awam, kemudian Tolha bin Ubaidillah, itu termasuk yang tidak mengakui keberadaan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan tidak mau membaiat. Tetapi atas kelainan Umar bin Khattab, akhirnya Tolha sama Jubair berhasil untuk ikut membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Ali bin Abi Thalib itu baru mau membaiat Abu Bakar As-Siddiq ketika istrinya meninggal dunia. Salah Fatimah ya, Fatimah bin Muhammad itu meninggal dunia. Ali baru kemudian mau membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Saat Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah pengganti Nabi, jangan coba baca di sejarahnya itu, kan langsung terjadi banyak pemberontakan, ya. Banyak umat Islam yang murtad, yang tidak mau membayar zakat, dan kemudian banyak kabilah-kabilah yang ingin memerdekakan diri dari Islam. Itu sudah mulai, Pak. Jadi memang permohonan Nabi supaya umatnya itu tidak terjadi konflik itu ditolak oleh Allah. Wasa'altuhu alla yaj'ala ummati ba'sahum bainahum, itu ditolak oleh Allah. Dan itu mulai dirasakan saat pasca kematian baginda Rasulullah SAW. Abu Bakar diangkat jadi khalifah, sudah memerangi, melakukan pembantaian kaum yang melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah waktu itu. Abu Bakar hanya berumur 2 tahun berkuasa. Beliau meninggal dunia, kemudian membaiat lewat penunjukan Abu Bakar Umar bin Khattab. Pada saat Umar ini juga, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata pemerintahnya tidak baik-baik saja. Umar bin Khattab itu meninggalnya kan di ujung belatinya Lu'lu' itu ya, Lu'lu'. Seorang Majusi yang diprovokasi oleh sahabat-sahabat senior dari kalangan aristokrat Quraisy ketika tidak cocok dengan kebijakan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak rata, Pak, saat membagi kue, pembagian hasil daerah kekuasaan itu tidak adil. Akhirnya sekian sahabat-sahabat senior itu mulai mengambil posisi berseberangan dan kemudian memprovokasi salah seorang Majusi, Lu'lu' itu, kemudian disuruh untuk membunuhnya. Itu lagi-lagi di level sahabat. Itu sudah terjadi pertikaian semacam itu, konflik berdarah. Nah, Umar bin Khattab itu sebelum meninggal itu sudah menunjuk 6 formatur sebagai calon pengganti beliau. 6 formatur itu ada yang namanya tentu Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sa'ad bin Abi Waqqas,
ada Abdurrahman bin Auf, ada Jubair, dan ada Tolha. Ada 6 formato sahabat-sahabat seniornya Nabi Muhammad SAW yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab sebelum beliau meninggal dunia. Dari 6 formato itu, Tolha waktu itu berada di luar kota, sehingga tinggal 5 calon kuat penggantinya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Dari 5 ini, Pak, Abdurrahman bin Auf mengundurkan diri. Beliau mengundurkan diri supaya diikuti oleh yang lain, sehingga tidak banyak terjadi pertikaian yang lanjut. Ternyata Abdurrahman Auf mundur, yang 4 tidak mundur. Terjadi kubu-kubuan. Ali mengambil posisi berkubu dengan Tolha. Ali mengambil posisi dengan Jubair. Kemudian Utsman bin Affan berkubu dengan Sa'ad bin Waqqas. 2 kubu ini, Pak, sangat terjadi ketegangan waktu itu. Jadi kubunya Ali di backup oleh Jubair, kubunya Utsman bin Affan di backup oleh Sa'ad bin Waqqas. Terjadi pertikaian, ketegangan. Abdurrahman bin Auf ini menjadi bagian tim lobby. Ya, lobby ke Ali, lobby ke Utsman. Berhubung Abdurrahman bin Auf ini masih keluarganya Utsman bin Affan, dia lobbynya itu memprovokasi teman-teman yang lain supaya membaiat Utsman bin Affan. Betul, Pak. Akhirnya penggantinya Umar bin Khattab adalah Utsman bin Affan. Dipilihnya Utsman bin Affan itu masih menyisakan banyak persoalan. Banyak persoalan. Apalagi zaman Utsman bin Affan terkenal dengan mengedepankan kepentingan keluarga. Jadi sejak awal kolusi nepotisme itu dirasakan sejarahnya zaman Utsman bin Affan itu sudah dimulai. Beberapa sahabat mulai mengambil posisi berseberangan. Ketika Utsman bin Affan berkuasa, dinilai tidak adil, mengedepankan kelompoknya. Akhirnya Utsman pun mengakhiri hidupnya di ujung pembantaian, kan gitu nggih. Utsman bin Affan meninggal, naiklah Ali bin Abi Thalib. Zaman Ali bin Abi Thalib ini pertikaian dan konflik sesama umat Islam itu juga tidak berhenti-berhenti. Kelompoknya Tolha dan Jubair berikut Aisyah itu menuntut kepada Ali supaya melacak siapa pembunuh di balik yang membunuh Utsman bin Affan. Kecewa, Pak, karena tidak direspon sama Utsman bin Affan, terjadilah perang saudara. Ali di satu kubu melawan Aisyah, Tolha, dan Jubair di kubu yang lain. Perang, Pak, namanya perang Jamal, kan itu. Itu yang meninggal seluruh umat Islam waktu itu 10.000. Perang Jamal itu. Perang Jamal itu 10.000 yang meninggal. Baik dari pihak kubunya Ali maupun dari pihak Aisyah. Bahkan Tolha dan Jubair itu ikut terbunuh dalam perang Jamal itu. Ini luar biasa, Pak. Jadi pertikaian itu zaman segitu itu sudah luar biasa. Kalau ini ada demo-demo itu tidak ada apa-apanya. Ya. Nah, begitu perang Jamal selesai, Ali masih berkuasa. Keponakannya Utsman bin Affan yang namanya Muawiyah itu kan juga tidak setuju. Dia ingin mencari keadilan siapa pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya terjadilah perang yang kedua sesama kaum muslim, kubu Ali bin Abi Thalib dan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan, kan itu. Namanya perang Siffin. Jadi kan kalau pernah dapat informasi cerita dari ustaz besar kita dulu dia, ada yang namanya perang Jamal, itu zaman Ali bin Abi Thalib. Yang saling berhadapan kubunya Ali bin Abi Thalib sebagai penguasa melawan oposisi
Aisyah, Jubair dan Tolha. Yang meninggal 10.000 pasukan Islam. Peristiwa yang kedua perang Siffin. Ali bin Abi Thalib melawan oposisinya yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dari kubu Aisyah, kubu Ali bin Abi Thalib yang meninggal 25.000 pasukan Islam. Dari kubunya Muawiyah yang meninggal 45.000. Coba bayangkan berapa pasukan Islam yang meninggal waktu itu. Ya sama-sama Islam. Sama-sama Islam. Itu sampai kemudian terus berlarut-larut. Sampai munculnya beberapa aliran dalam Islam itu. Aliran Khawarij, ada Syiah, ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, ada Ahlussunnah wal Jamaah kayak kita ini. Kalau cerita ini panjang, Pak. Sejarahnya panjang. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa konflik pembunuhan, pembantaian di antara umat Islam, umatnya Nabi Muhammad itu memang sudah ada nasnya ternyata. Ya gara-gara proposalnya Nabi ditolak oleh Allah tadi itu. Wasa'altuhu alla yas'ala ummati ba'sahum bainahum. Ya Allah, aku memohon kepadamu supaya umatku jangan engkau jadikan saling bantai-membantai satu sama yang lain. Ternyata Allah famana aniha menolaknya. Di daerah Timur Tengah sana ya. Itu yang namanya perang saudara sesama apa namanya itu klan negara Arab itu kan tak berhenti apalagi menjelang hajat politik pemilu atau pilkada, konflik pertikaian itu mesti akan terjadi. Dan itu kalau jenengan sudah tahu dalilnya itu enteng ya. Solo dalilnya nase kan itu. Sudah ada nasnya, sudah ada dalilnya. Jauh sebelumnya itu kan sudah dikasih contoh konkret. Putranya Nabi Adam, Qabil dan Habil itu memberikan contoh bahwa memang sejarah manusia, peradaban manusia itu adalah peradaban yang tidak jauh dengan yang namanya konflik dan pembantaian. Maka kalau ada saudara kita saling bantai bunuh-pembunuh, itu sudah ada contohnya, copy paste ya, dari yang sudah-sudah. Meskipun Bapak sekalian, Al-Quran itu sudah mewanti-wanti bahwa siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak, itu sama halnya dengan membunuh manusia satu jiwa semuanya. Aman qatalan nafsan bi ghairi haq faka'an nama qatalan nasa jami'an. Ini yang harus kita jadi pedoman. Jangan kemudian ono contohnya kita gampang saling membunuh, jangan. Ada guidance, ada rambu-rambu yang Allah juga sampaikan bahwa jiwa itu harus dijaga, nyawa itu harus dijaga, harta harus dijaga, keturunan harus dijaga, harta harus dijaga. Nah, ini panduan-panduan yang harus kita pegangi bersama-sama. Meskipun potensi konflik itu memang ada dan itu memang ada nasnya, ada legasinya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, saya habis ya. 2 hari ini tidak bisa ngomong. Kalau kita lacak sesungguhnya, kenapa konflik sesama manusia itu tidak habis-habis dan tidak berujung? Itu memang nasnya Allah begitu, Pak. Manusia itu kalau sudah urusan pertama wanita, ya, dinasti, ya, yinalin nasi hubus syawat minan nisa. Kalau sudah masalah wanita, apa-apa sih lakoni, Pak, ya. Baca-bacaan oke, gitu kata Pak Kilo ya. Kalau sudah urusan wanita itu konflik siap untuk dilaksanakan. Wal banina, dan kemudian kalau sudah urusan dinasti, kalau sudah urusan untuk menjaga, menatakan, menata anak cucunya, itu manusia sudah tidak mau tahu, syahwatnya tinggi. Untuk berebut wanita, nafsunya tinggi. Karena wanita itu termasuk perhiasan yang
bikin mata kita terbelalak. Minggu yang lalu saya sampaikan hadisnya, wanita itu tampilan dari depan kan menampakkan tampilan setan. Tukbalu fi surati syaitan. Waktu dari belakang juga setan, Pak. Makanya wanita itu termasuk syahwat yang oleh Allah desain muncul dari dalam diri kita. Juyina linnasi hubbu syahwat minan nisa wal banina wal banina. Juyina linnasi min syahwat minan nisa wal banin wal qanatil munqantarah. Yang ketiga, watak dasar yang oleh Allah sudah didesain dalam diri kita itu adalah suka dengan aset yang melimpah, harta yang banyak. Kalau sudah urusan harta, aset itu pertikaian siap untuk digelar, pembunuhan siap untuk dilakukan, kan gitu. Nah, di antara bentuk al-muqantatil harta yang banyak itu adalah minat dahabi, emas, wal fiddati, perak. Jadi memang nasnya saja begitu. Kalau sudah urusan wanita, urusan dinasti, anak cucu, urusan aset, kekayaan, ya, mau batu bara, mau ya, itu siap sudah, ya. Sudah siap untuk terjadi konflik, saling mendemo dan didemo, mengkritik dan dikritik. Itu sudah watak dasar manusia yang didesain oleh Allah dan nasnya jelas. Wal khairil musawwamati. Allah itu juga sudah mendesain pada diri kita itu cinta dengan apa? Khairil musawwamah itu kendaraan yang leks, ya, kuda yang mahal, ya. Dalam bahasa dulu itu kuda yang mahal. Dalam konteks hari ini itu ya Pajero, ya macam-macam, itu Alphard, ya. Itu manusia memang suka begitu itu. Dan demi untuk mendapatkan tunggangan yang mewah, itu siap digelar pertumpahan darah, kan gitu. Siap menggelar konflik, siap saling menjegal, siap saling membunuh. Itu sudah manusia. Kemudian apa lagi? Wal an'am wal has. Manusia itu sudah didesain oleh Allah akan saling berkonflik ketika berebut tambang, ya. Al an'am itu apa? Peternakan, ya, ternak. Wal has dan pertanian. Bahasa ini pokoknya berebut tambang, berebut macam-macam itu. Kalau sudah begitu, sesama anak Adam itu akan saling mudah terjadi pembantaian. Jadi dalilnya jelas, Pak. Jadi kalau kita tuh melihat para penguasa saling berebut, sudah kaya, masih kepengen kaya, karena itu al-qanatil munqantarati, kepengen mendapatkan aset sebanyak-banyaknya, kekayaan harta yang sebanyak-banyaknya. Meskipun sudah menjadi anggota dewan, itu tidak cukup, karena memang watak dasarnya didesain oleh Allah begitu. Meskipun sudah punya istri cantik, ya, Kak Pandai Hayati, itu belum cukup jadinya. Saya tolak-tolak, ya. Itu memang dasarnya begitu wataknya. Juyina linnasi hubbu syahwat. Enggak, ya. Enggak, kalau satu, ya. Itu biasa, Pak. Begitu itu memang syahwat manusia. Wal banina, dan ketika sudah atas nama keturunan, itu apa saja dilakukan. Hari ini sudah demonstrasi itu ditampakkan cetok weleh-weleh. Karena jenengan belum berkuasa, tidak bisa begitu. Coba dikasih kesempatan berkuasa, punya otoritas, punya anak, saya tidak menjamin kalau tidak mengedepankan dinasti kita. Karena kita memang belum ditakdirkan punya kekuasaan. Dan itu memang nasnya begitu. Tidak usah kita kemudian saling merasa paling benar, jangan. Karena kita belum di posisi itu. Tapi wallahu alam, misalnya, kita punya panduannya bahwa kaya boleh, tetapi jangan berlebihan. Kulu wasrabu wala tusrifu. Kita itu boleh, Pak, menikmati apa yang kita miliki itu sesuka kita. Tetapi wala tusrifu, jangan berlebihan.
Karena apa? Innallaha la yuhibbul musyrikin. Allah itu benci dengan orang yang suka melebihi batas. Ya sewajarnya saja ya. Punya istri cantik satu ya cukup satu, ya mana ya. Jangan merebut istri tetangga orang lain. Itu karena kita punya iman, dikawal dengan iman. Dan iman itu kita dapatkan ya lewat ngaji-ngaji begini ini, saling mengingatkan. Suka mengaji, penting Pak ya. Jenengan itu kalau imannya sedang lagi tidak posisinya labil, jangan lupa mengaji. Meskipun tidak paham artinya, baca Al-Quran itu iman yang sedang labil itu akan muncul lagi. Yakin itu. Ketika mulai tergoyahkan dengan pandangan yang lain, Pak Nur ngaji, salah. Akan konsisten lagi. Faya hati ahluhu, maka datangilah keluargamu, kata Nabi ya. Fa'inna dalika apa? Yang kemarin saya sampaikan itu, karena dengan kita mendatangi keluarga akan mampu meredam nafsu kita. Itu enak dalam ajaran Islam. Ketika kita fa'ajabadhu, terkesima dengan wanita yang tampilan depannya menampilkan wajah setan, tampilan belakangnya setan, kemudian kita terkesima di tengah jalan atau pas apalah-apalah melihat itu kita muncul doa kita, pulanglah Pak. Kalau ya'ti ahlahu, maka datangilah keluargamu. Itu akan mampu meredam nafsu kita. Itu yang menjadi panduan kita. Jadi jangan berlebihan. Yang ketiga, jangan berfoya-foya atau mubadir, tabdir. Kita mendapatkan aset, tetapi jangan kemudian dengan aset yang kita miliki kita jadikan foya-foya. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaiton lirobi kafura. Janganlah engkau suka mempunyai sifat suka menghambur-hamburkan, karena sifat menghamburkan itu adalah termasuk sifat setan, dan sesungguhnya setan itu kufur kepada Tuhannya. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitonu lirobi kafura. Habis suaranya saya. Demikian, mohon maaf ya. Jadi yang penting tadi itu ada 3 proposal Nabi Muhammad kepada Allah, 2 dikabulkan, 1 ditolak. Yang 2 dikabulkan itu Nabi Muhammad minta supaya umatnya tidak dibinasakan dengan paceklik yang panjang. Yang kedua, Nabi Muhammad minta supaya umatnya tidak dibinasakan dengan ditenggelamkan bil gharaqi. Yang ketiga, Nabi Muhammad minta umatnya tidak terjadi konflik satu sama yang lain, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Dan kemudian didukung lagi dengan surat Ali Imran ayat berapa tadi itu, juyina linnasi bisawat tadi itu. Itu semakin menambah wawasan kita untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi di tengah-tengah kita. Apakah itu karena faktor politik, faktor sosial, ekonomi, kemudian terjadi konflik, itu memang sudah ada nasnya. Dan tadi saya sampaikan, zaman sahabat saja itu sudah terjadi semacam itu. Tetapi kuncinya kita harus punya satu keyakinan bahwa menghilangkan satu nyawa tanpa alasan yang hak itu hukumnya sama dengan menghilangkan nyawa semuanya. Tidak bahaya, itu sangat bahaya. Maka hati-hatilah. Kalau kita tidak untuk urusan-urusan agama, urusan akidah, maka jangan gampang untuk menumpahkan darah. Karena persoalan serius yang akan menjadi pertanggungjawaban yang paling berat itu adalah orang yang saat hidup di dunia pernah menumpahkan darah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang selalu istiqomah dalam menjaga agama Allah, istiqomah dalam iman dan Islam, dan menjadi hamba-hamba Allah yang punya sifat Rahman dan Rahim, welas asih satu sama yang lain, dan tidak gampang untuk menumpahkan darah sesama manusia. Aku lu qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bisa nih.